Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andika Bayastayanto dalam materi mata kuliah Mobile Programming. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan 6, di mana pertemuan 6 ini kita akan membuat namanya project toko API. Kenapa project toko API ini dibuat dulu, Pak? Karena si toko API waktu kalian pertemuan 5 kemarin itu sebagai si perantara. Jadi kita bikin dulu nih perantaranya. Itu namanya toko API. Nah, nanti project toko API ini akan ditempatkan di lokasi exam, kemudian di htdoc-nya. Jadi dia buat apa, Pak? Buat si web servernya itu sendiri. Nah, nanti kalau sudah kita konekin ke API-nya atau kita tes nih, di testing ke API-nya, software API-nya, kemarin sudah install namanya Postman. Kalau sudah selesai semua, baru nanti kita lanjut ke project yang menggunakan Flutter-nya. Jadi ini hanya sebagai si perantaranya dulu. Oke, yang pertama-tama kita akan selalu membuat yang namanya database. Nah, di sini kita akan buat database dengan nama toko_API. Nah, waktu kalian semester 2 itu kalian sudah diajarkan yang namanya database. Membuat database-nya itu seperti apa? Mungkin kemarin kalian menggunakan command prompt, terus nanti ada yang versi GUI-nya, graphic user interface-nya itu menggunakan software namanya Exam, terus database-nya itu pakai MySQL gitu kan. Nah, di sini sama sih intinya ya. Berarti kita harus buka dulu si Exam-nya. Kemudian Apache dan MySQL-nya kita start. Terus nanti kita ke MySQL-nya, yaitu diklik admin aja. Nanti dia akan membuka ya otomatis ke browser yang default kalian. Kemudian baru nanti ini tampilan si PHP MyAdmin-nya untuk membuat database. Yang pertama kita bikin baru dulu untuk nama database-nya, yaitu diklik new. Kemudian namanya adalah tadi toko_API. Kemudian kita create. Nah, ini sudah nih. Sekarang kita akan bikin table-tablenya. Nah, kalau di slide kalian membuat tabelnya itu bisa menggunakan query atau bisa menggunakan GUI lah atau insert lah. Nah, kalau menggunakan SQL atau si query itu berarti kalau di PHP MyAdmin-nya kalian klik nih SQL. Nah, baru di sini kita akan bikin query-nya. Pertama kita akan bikin si query member. Ini ada field-nya, ada ID, nama, email, password. Kemudian primary key-nya adalah si ID. Berarti nanti ini kalian silakan ketik aja. Berarti saya akan contohin satu. Pertama adalah create. Ini biasa di enter. Kemudian nama tabelnya adalah table member. Buka kurung. Ini di enter aja ke bawah. Kemudian field yang pertama itu adalah ID. Tipe datanya integer. Kemudian dia tidak boleh kosong, not null. Lalu dia auto increment atau menambahkan otomatis. Auto increment. Nah, ini sudah nih untuk yang field yang pertama, koma. Kemudian yang field yang kedua adalah nama. Tipe datanya adalah varchar. Dia size-nya adalah varchar itu biasanya size maksimalnya itu 255 ya. 255 karakter. Kemudian not null juga, tidak boleh kosong. Kemudian ini saya copy aja. Nah, nama itu ganti menjadi email. Terus yang nama yang berikutnya saya ganti menjadi password. Ya. Perhatikan besar dan kecilnya ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan tentukan si primary-nya. Primary-nya itu tadi si ID ya. Primary spasi key. Nah, dalam kurung ID, koma. Dah, kemudian kita tutup kurung, kemudian titik koma. Ini udah nih. Kalau sudah ya, ini langsung di go aja. Nah, berarti dia akan buat nih table member. Sekarang untuk table berikutnya. Table berikutnya adalah member token. Nah, di sini kita akan query lagi SQL. Kemudian ini biarkan posisikannya itu ke toko API ya, toko API ya, jangan ke table member. Kalau di sini kan kita kliknya itu table member tadi. Kita posisikan ke toko API-nya, database-nya. Nah, kalau sudah baru diklik SQL. Nah, kosong kan? Kalau tadi kan ada karena posisinya kita di table member. Sekarang ke table member token. Berarti create
table member token buka kurung field yang pertama seperti biasanya ID, tipe datanya integer, dia tidak boleh kosong, kemudian auto increment, koma. Terus field yang kedua adalah member ID, saya tambahkan ya. Kemudian tipe datanya adalah si integer, terus dia tidak boleh kosong. Terus yang ketiga authentic. Ini field untuk apa ya namanya tuh, autentikasi ya, dia benar atau tidak. Authentication key kita singkat authent_key. Kemudian variabelnya adalah varchar aja. Terus maksimal size-nya adalah 255, ya tidak boleh kosong, koma. Nah, di sini member token kan ngambilnya dari si table member. Jadi kita kasih foreign key dulu, kemudian primary-nya. Foreign key itu kan berarti kan kunci tamu ya. Foreign key-nya tadi saya kasih untuk member underscore ID aja. Kemudian reference dari member, kemudian primary-nya panggil si ID. Kita kasih ibaratnya tuh kalau dari satu table ke table yang lain tuh nyambung. Berarti kita on update cascade on delete no action, koma. Baru kita kasih primary key-nya untuk table ini adalah si ID. Kemudian baru kita tutup kurung, kemudian koma, baru di go. Nah, ini udah ya member token. Sekarang kita ke table produk. Nah, table produk berarti sama tadi ke localhost-nya. Nah, posisikan jangan lupa ke toko IP, baru SQL. Nah, baru create table, namanya tadi adalah produk ya, produk buka kurung ID, seperti biasa ID aja. Saya pasti akan membuat primary key-nya itu adalah si ID, jadi buat mewakili itu biasanya udah pasti itu, atau terserah kalian mau kayak gimana. Cuman kalau nggak mau repot-repot, dia ID terus tipe datanya pasti integer, kemudian dia tidak boleh kosong ya, terus dia auto increment atau menambah otomatis. Terus field berikutnya adalah kode produk, dia varchar aja, maksimalnya 255, kemudian dia not null. Ini saya copy aja, kemudian copy. Nah, kode yang ini saya ganti nama tetap ya varchar. Kemudian yang berikutnya itu harga, tapi dia tipe datanya untuk harga adalah integer, berarti integer aja. Nah, ini pastikan selalu tidak boleh kosong datanya. Kalau sudah, tentukan primary key-nya ID lagi, baru ditutup kurung, jangan lupa titik koma, baru di go. Nah, berarti ini sudah ya untuk membuat database toko API. Tabelnya ada 3, member token, sama produk. Sesuaikan dengan yang ada di slide nih. Kalau misalkan kalian nggak bisa query ya silakan pakai yang tinggal klik-klik aja atau pakai versi GUI-nya. Nah, kalau sudah membuat database, sekarang kita akan membuat atau menginstal project Lumen pada web server. Nah, ini nanti kita akan tempatkan di exam, kemudian htdoc. Nah, untuk membuat project Lumen ini dapat menggunakan Composer pada command prompt dengan menjalankan perintah ini. Nah, ini maksudnya Composer itu kan tadi kayak misalkan data. Jadi nanti kita akan menarik data, tapi dengan nama projectnya adalah si toko API. Makanya di sini adalah Composer, kemudian kita bikin project. Nah, di sini kita akan mengambil data nih, ya di perintah ini. Kemudian nanti kita nama projectnya adalah toko strip API. Berarti kalau kita mulainya dari command prompt, berarti kita akan panggil si command prompt. Nih. Nah, kalau sudah, kita akan pindah ke folder si exam, kemudian di htdoc. Caranya gimana, Pak?
cd atau change disk ya. Kemudian panggil untuk lokasinya. Pertama adalah C.2 garis miringnya ke kiri, kemudian sampai garing lagi, baru si foldernya htdocs, kemudian di enter ya. Nanti dia akan pindah nih. Nah sekarang di sini exam htdoc kita akan nge-create nih si project toko API nya menggunakan perintah si composer. Berarti perintahnya adalah composer kemudian create project, ini strip jangan lupa, spasi, stripnya 2 kali, kemudian prefer, strip lagi, this, spasi, laravel, slash, domain, kemudian spasi, nama projectnya. Nama projectnya itu tadi adalah toko strip API. Nih, udah ya. Nah sebelum meng-enter, pastikan PC kalian itu terkoneksi dengan koneksi internet atau jaringan internet. Jadi kalau misalkan kalian tidak koneksi dulu nih, ini dia tidak akan nge-create karena sifatnya ini kita mengambil data dari si composer gitu. Jadi dia harus online ya. Kalau sudah baru di enter. Nah ini biarkan dulu sampai selesai. Jadi ini kayak ngambil data terus dia sekalian install. Nah nanti dia tuh ada prosesnya tuh biasanya tuh. Nih installing sampai nanti balik lagi ke folder yang tadi si C, kemudian exam, kemudian si htdoc. Jadi ini kita tunggu aja ya sampai selesai. Nah kalau di saya ini sudah selesai nih ya, dia nggak ada proses sampai komplit gitu. Jadi biasanya kalau dia sudah selesai, patokannya ialah kita akan kembali lagi ke C, exam, kemudian htdoc. Nah gimana Pak kita bisa tahu si toko API nya itu sudah ada di folder exam kemudian htdoc? Ada 2 cara. Yang pertama kita di sini pindah ke toko API, cd toko strip API, kemudian di enter. Tuh, ini berarti udah ada nih. Atau yang cara kedua, kalian buka explore kalian, kemudian kalian ke lokasi si examnya di C, exam, kemudian htdoc. Nah ini dia nih, udah ada toko strip API. Dia kalau saya lihat cuman 28 MB ya. Nah sekarang kita akan buka si project toko API nya itu ke Visual Code nya. Bisa pakai 2 cara. Pertama kita menggunakan Visual Studio Code, buka dulu, baru nanti kita add projectnya. Tapi kalau kalian mau langsung dari command prompt, itu tinggal ketik aja kode spasi titik, dan pastikan itu posisinya itu ada di toko API yang paling terakhir ya, karena nanti dia akan membuka folder si toko API di Visual Studio Code. Perintahnya hanya ini aja, baru di enter nih, nanti dia otomatis nih kebuka nih Visual Studio Code-nya tuh di sini. Atau kalau tadi yang cara yang pertama, file kemudian open folder aja, open folder kemudian cari exam kemudian htdoc, baru toko API nya, kemudian select folder. Sama aja ya intinya. Oke itu udah ya, kita instalasi si projectnya. Ini nanti ikutin aja. Sekarang kita akan masuk ke konfigurasi projectnya. Pertama kita akan koneksikan si toko strip API nya ke database nya. Koneksinya itu gimana Pak? Koneksinya silakan kalian buka file .env. Berarti buka dulu Visual Studio Code-nya. Kemudian di sini kan ada si dalam folder toko strip API-nya ya. Itu klik aja. Klik 2 kali. Kemudian di database ini db_database. Kalian ketik nama database-nya, yaitu toko_API. Lalu username-nya itu adalah root ya. Dan DB passwordnya itu karena kita nggak pakai password ya biasanya untuk exam, jadi dikosongin aja, jangan di secret ya. Kalau ditulis secret berarti passwordnya secret,
ini dikosongin aja karena kan tidak memerlukan password gitu. Kalau sudah disimpan atau file save ya, file save udah disimpan nih. Nah, itu udah nih untuk konfigurasi project atau koneksi ke database-nya. Sekarang apa lagi? Nah, sekarang kita akan buka file app.php pada folder bootstrap. Lalu, hilangkan komentar pada berikut. Biasanya itu ada di baris 26 dan baris ke-28. Nah, ini contohnya di sini, dia ada slash 2 kali atau fungsi untuk membuat komentar untuk scriptnya biar tidak aktif. Nanti tinggal dihilangkan aja nih garis miring 2 kalinya nih. Jadi nanti seperti ini. Nah, di prakteknya itu kalian ke bootstrap kemudian ke app.php. Nih. Kalau sudah, kalian tadi ke baris ke 26 dan 28 ini. Nah, ini dihapus nih ya garis miringnya. Jadi biar dia aktif nih. Tuh. Karena di sini fungsinya untuk Fastcat dan Eloquent nanti akan dipanggil nih di masing-masing filenya gitu. Jadi harus diaktifkan. Kalau sudah seperti biasa disimpan aja, Ctrl S. Terus apa lagi? Nah, sekarang kita akan membuat hasil respon. Hasil responnya itu nanti ketika kita mengetes di Postman atau RESTful API-nya, itu kita akan melihat ini berhasil atau tidak gitu. Nah, caranya kita akan buka file controller.php pada folder app, kemudian http, kemudian controller. Berarti kalian ke app nih, kemudian http, kemudian buka lagi controller, baru buka file si controllernya. Nih, ya. Nah, di sini silakan kalian buka untuk slide-nya. Ini silakan kalian tambahkan script, ya. Scriptnya itu mulai dari si base controller atau patokannya ini aja nih, yang slash 2 kali nih atau garis miring 2 kali. Silakan kalian ketik nih. Pertama protected, kemudian function. Kita bikin fungsinya adalah respon hasil. Kemudian variabelnya di sini ada kode. Ini sesuaikan yang waktu kemarin spek IP-nya ya. Kemudian status, kemudian data. Nah, enter ke bawah, buka kurung kurawa lagi, enter. Kita bikin isinya adalah return /respon, kemudian buka dan tutup kurung. Nah, nanti dia berupa si JSON atau JavaScript Object Notation. JSON, kemudian buka kurung, terus buka kurung siku kotak ya, sorry, ini kita enter aja ke bawah. Terus kita bikin yang tadi nih si variabelnya masing-masing. Pertama variabel kode, dia sebagai si variabel kode yang di atas nih, kode, kemudian koma, berikutnya itu tadi status, kemudian variabel status, koma, ini variabel data, kemudian data, koma. Oh, nah udah nih ya. Kalau sudah selesai, silakan disimpan file save. Tuh, oh ini masih ada yang salah nih. Apa nih Pak yang salah nih? Nah di sini biasanya kurang ini ya, kurang titik koma. Coba kita lihat problems nih. Nah di sini kita kurang titik koma. Kalau di sini biasanya kurang titik komanya itu di sini nih ya, baru disimpan lagi nih. Wah, selesai ya. Oke, lanjut. Berikutnya apa? Sekarang kita akan buat si modelsnya nih ya, models untuk si registrasi. Karena kan nanti kita menggunakan program yang basisnya OOP ya, atau Object Oriented Programming. Nah, waktu kalian belajar web programming 2 itu kan diperkenalkan namanya MVC, model, view, dan controller. Nah itu sama seperti ini gitu, untuk pembuatan toko API-nya.
Berarti kita akan membuat models registrasi. Nah, ini dibuatnya adalah di folder app kemudian models. Nah, kebetulan di sini kan kita tidak ada folder models ya. Kan tadi di app, ini kita buka lagi, dia tidak ada models. Nah, gimana Pak? Nah, kita bikin aja di app, diklik kanan, kemudian new folder, tulis dengan nama models pakai S, enter. Nih, udah nih, kita buat untuk folder model sendiri. Kalau sudah, kita klik si folder modelnya, kemudian klik kanan, new file. Namanya tadi adalah registrasi.php, enter. Nih, ya. Kalau sudah, silakan kalian ketik untuk coding registrasi.php. Nah, ini ketiknya di sini. Kalau saya untuk mempersingkat waktu, saya copy paste aja ya. Takut videonya durasinya kelamaan. Paste di sini. Nah, di sini penjelasannya adalah karena kita menggunakan PHP extensionnya, berarti jangan lupa pakai si PHP nih. Terus namespace ini foldernya, yaitu ada di app kemudian model. Terus use Illuminate database Eloquent models, ini tadi yang ada di app.php nih untuk Eloquent model nih ya. Nah, jadi fungsi untuk Eloquent ini kalau kita googling, misalkan fungsi Eloquent, biasanya ini perintah si ini ya, Laravel ya. Nih, Laravel. Eloquent merupakan salah satu fitur Laravel yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses dan memanipulasi data yang tersimpan di dalam database dengan perintah yang lebih singkat dan mempercepat proses pembuatan CRUD dari database. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengakses atau memanipulasi data. Memanipulasi data itu berarti bisa read, kemudian update, kemudian delete. Itu. Jadi fungsinya seperti itu untuk Eloquent. Kemudian nanti yang di Eloquent atau dimanipulasi, diakses datanya nanti di dalam folder model. Nah, di sini kita akan buat si kelas registrasi, extend model. Nah, di sini kita akan buat pertama, kita panggil tabelnya adalah si member, table member. Kemudian protected ini untuk fieldnya, field label. Field di table member itu tadi kan ada nama, email, kemudian password ya. Kemudian yang terakhir adalah public timestamp. Itu kayak ibaratnya tuh kalau misalkan kita googling nih, misalkan fungsi, saya copy dulu nih. Nih, jadi fungsinya itu untuk menonaktifkan stempel waktu di Laravel Eloquent-nya. Jadi biar apa ya, misalkan ada updatean atau apa itu, dia tidak kerekod waktunya atau jejaknya ya gitu. Dibikin nonaktif. Udah nih, selesai ya untuk si model registrasi. Sekarang apa nih Pak? Sekarang kita akan buat si controller registrasi. Buatnya di mana? Buatnya adalah di app, kemudian http, kemudian controller. Berarti kita akan ke folder app, kemudian http, kemudian controller. Kita buka Visual Studio Code-nya. Ini ke app, http, ini controller. Berarti kita akan buat nih si controller registrasi di sini di folder controller. Kita klik kanan, new file, namanya registrasi controller.php, jangan lupa, enter. Nah, kalau sudah, kita akan ketik coding lagi nih. Ini ketik coding. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan copy paste aja. Nih, kalau di penjelasan scriptnya, intinya ini adalah penggunaan untuk si perintah-perintahnya atau ibaratnya itu kayak library-nya lah ya. Nah, ini use model registrasi, nanti dia akan konekin ke model registrasi karena kan sifatnya adalah OP. Kemudian ini karena kita menggunakan protokol jaringannya adalah HTTP, kita panggil HTTP, yaitu untuk proses pemanggilannya. Use Illuminate support fastcat hash. Hash itu fungsinya adalah mengenkripsi ya. Jadi misalkan
kita menggunakan password ya, atau nginput password namanya misalkan passwordnya admin. Nah, nanti kalau kita pakai si fungsi hash ini, nanti passwordnya itu si admin ini akan dienkripsi atau diacak gitu. Makanya di sini pas di password nih, declaration password itu dia menggunakan hash gitu. Jadi biar diacak. Nanti kita akan lihat deh contohnya deh. Kemudian kelas registrasi controller, extend controller, oke, public function kita buat fungsi untuk registrasi ya. Request pemanggilan ini sama. Kemudian apa yang dipanggil Pak? Ya tadi 3 field tadi, ada nama, email, kemudian password. Nah, untuk password nanti kita akan enkripsi gitu. Kemudian ini akan meng-create, ini maksudnya akan kayak menginput create gitu, meng-create. Kalau sudah input baru nanti akan keluar outputnya. Nah, outputnya ini kita panggil si respon hasilnya. Nah, respon hasil itu kan tadi ada di mana Pak? Ada di controller ya, ada di controller respon hasil. Nanti dia berupa hasilnya ada kode, status sama data. Nah, nanti kalau untuk kode itu kode 200 itu adalah perintah ini ya, untuk metode berhasil atau oke gitu. Kemudian nanti statusnya adalah true atau berhasil. Lalu data yang dikirimkan atau captionnya ya, keterangannya adalah registrasi berhasil. Berarti kalau kita lihat controller berarti kan ada kode, status, dan data. Kodenya 200, statusnya adalah berhasil atau true ya. Kemudian datanya dia menghasilkan registrasi berhasil atau keterangan berhasil gitu. Udah nih untuk registrasi controller. Sekarang kita akan buat rootnya. Nah, rootnya ini apa Pak? Jadi kalau kita membuat halaman, kalau waktu belajar web 2 kemarin ya, kita kalau untuk membuat halaman kan pasti kita akan panggil nih halamannya. Nah, sebelum panggil kita akan buat untuk penamaan si halamannya itu. Nah, lokasi untuk penamaan atau biasanya itu kita sebut pendaftaran gitu ya. Di pendaftaran si halamannya itu ada di folder root. Terus nanti kita akan buka file web.php. Berarti di Visual Studio Code-nya kita ke folder root nih di bawah resource. Kita klik. Nah, nanti dia kebuka nih si web.php. Kita buka. Nah, di sini adalah tempat untuk pendaftaran si halamannya. Nah, pendaftarannya itu kita menggunakan perintah pertama router, kemudian post karena kita menggunakan metode post ya untuk si halaman registrasi ini. Kemudian kutip 1 ini spasi registrasi, lalu ini koma, kemudian use, ini jangan lupa kutip, baru kita panggil untuk si registrasi controllernya atau si controllernya apa. Nah, controller untuk registrasi itu tadi namanya adalah registrasi controller add regis. Ini kelasnya adalah tadi dalamnya adalah registrasi. Nah, kalau sudah titik koma. Nah, ini adalah pemanggilan atau pendaftaran alamat untuk si halaman registrasi. Kalau sudah disimpan. Sekarang kalau sudah, pokoknya nanti kita akan pertama selalu membuat namanya si model, kemudian si controller. Nanti view-nya kalau untuk di toko API itu kita akan testingnya di software yang namanya adalah Postman. Itu si view-nya. Itu kalau untuk yang masih project si API-nya ini, si toko API-nya. Nah, sekarang yang terakhir, kalau sudah didaftarkan atau dibuat alamatnya, si halaman registrasi ini, kita akan buka si Postman ya. Kita buka dulu untuk si Postman. Ini di close saja command prompt-nya karena sudah tidak digunakan ya. Kemudian di close saja. Nah, ini kita buka si Postman. Ini Postman software untuk testingnya ya, dia berhasil atau enggak. Nah, di sini kita berhasil atau tidak itu kita akan menginput data dan tampil ke database
konsepnya seperti itu, karena fungsinya si API itu kan dari awal adalah si perantara untuk masuk ke database-nya gitu. Mau aplikasinya apa, mau misalkan menggunakan desktop, web, atau dia mobile, itu dia perantaranya si API supaya untuk masuk ke proses database-nya atau koneksi database-nya. Dan nih ya, ini adalah tampilan si Postman. Kalau di slide ini udah. Nah, kita akan menguji untuk REST API-nya yang kita sudah buat, yaitu si halaman registrasi. Yang pertama sudah membuat Postman, kemudian masukkan alamat URL yang ini saya copy aja. Selanjutnya pilih pengujian dengan tipe post karena kita menggunakan metode post untuk si registrasi. Kemudian klik body yang berada pada bagian bawah inputan URL, lalu kemudian isi key, baru klik send. Nah, ini adalah tampilannya gitu. Kalau ini adalah untuk prosesnya, karena kan proses untuk halaman registrasi itu kan kita menggunakan nama, email, dan password. Nah, kalau dia berhasil, di sini akan tampil seperti ini. Baik, kita akan langsung praktekin ya. Pertama kita bikin tab baru aja nih, pilih aja yang ini, tab. Terus metodenya tadi menggunakan post. Nah, tadi alamatnya itu adalah ini, localhost, toko API, public, kemudian registrasi. Berarti di sini tadi saya sudah paste ya. Nah, karena dia di sini sudah menggunakan protokol HTTP, berarti ini dihilangkan saja. Jadi langsung localhost, toko API, kemudian public, kemudian registrasi. Nah, jika sudah, ini tabnya kita pilih body, terus pilih untuk X ini. Tuh. Nah, sekarang kita akan tes input nih. Pilihnya pertama key. Key-nya itu kita input si field yang ada di table member. Pertama adalah nama, kemudian email, kemudian password. Ya. Value-nya ini adalah isinya. Misalkan namanya adalah Andika Hasta, emailnya adalah misalkan andikahasta@gmail.com, kemudian passwordnya misalkan admin. Nah, sebelumnya kita akan ngecek nih untuk database toko IP, kemudian table member. Nah, kita akan klik member. Nah, ini patokannya adalah masih kosong. Nanti kalau misalkan kita tes di Postman, terus kita klik send, itu harusnya menampilkan berhasil yang tadi ya, kodenya 200, kemudian statusnya adalah true, kemudian datanya adalah registrasi berhasil. Nah, berarti sekarang kita akan klik send. Ini masih belum berhasil ya. Kalau kita lihat previewnya, not found HTTP exception. Nah, ini sih biasanya di codingan untuk rootnya ya, karena kan di pendaftaran itu biasanya gak sesuai nih perintahnya. Oh ya, ini coba saya gabungin aja, terus saya simpan, baru nanti saya buka lagi Postman-nya, kemudian saya klik send lagi. Nah, ini ya, ini hasilnya, kode 200, status true, data registrasi berhasil. Kalau saya kan lihat di preview, kalau di slide itu dia pretty ya, di tab pretty-nya. Ini sesuai nih. Kode adalah 200 yaitu berhasil. Kemudian statusnya adalah true dan datanya adalah registrasi berhasil. Nah, untuk membuktikannya silakan kalian buka untuk yang localhost yang PHP admin-nya. Nah, ini member, kita bisa refresh aja. Kan ini masih kosong ya tadi. Kita refresh. Nah, ini udah masuk nih. Tadi ID-nya karena auto increment berarti dia memulai angka 1 ya, ditambah 1. Nah, tadi namanya adalah Andika Hasta, emailnya andikahasta@gmail.com, dan passwordnya dia ngacak atau sudah dienkripsi. Makanya tadi saya bilang di registrasi controller itu kita menggunakan perintah untuk hash, yaitu untuk mengenkripsi. Jadi dia diacak. Tadi kan kalau saya input di Postman kan passwordnya adalah admin nih, tapi pas dia menggunakan perintah si hash ini tuh nanti dia diacak. Jadi ini menyesuaikan untuk si spek IP yang waktu di pertemuan 5-nya. Jadi seperti itu ya. Ini sudah, ini berhasil ya, benar ya. Nah, sudah. Baik, itulah untuk video pembelajaran mata kuliah mobile programming di pertemuan 6 ini.
silakan dipahami baik-baik dan dipelajari dengan baik-baik. Tapi jika masih ada yang ingin tanyakan, silakan ditanyakan di WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi saya. Terus jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe channel saya. Lalu jangan lupa kalian share ke teman-teman kelas kalian yang belajar mobile programming juga, supaya bisa membantu proses belajar mengajar untuk mata kuliah ini ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.